Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Siap beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita serahkan ibadah kita ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesehatan yang Tuhan berikan, untuk perlindungan yang Tuhan berikan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini kepada umat-Mu Living Water Tuhan. Kami berdoa hari ini Engkau hadir ke tengah-tengah kami, melimpahi kami dengan anugerah, berkat anugerah-Mu Tuhan, kasih setia dan damai sejahtera Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu, kami rindu berjumpa dengan Tuhan, dan hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu pribadi lepas pribadi yang beribadah sore hari ini. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang siap beribadah katakan bersama, amin. Yes, haleluya. Shalom, shalom. Siap beri pujian yang terbaik buat Tuhan, amin. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Setiap pujian kita, setiap sembah kita biar menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yes. Hey. Hey. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami.
pujian kami Tuhan. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga, senada dengan surga. Sama-sama katakan, senada dengan surga. Haleluya. 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 Setiap kami mau bangkit dan bersinar bagi Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Woo. Kau Tuhan Maha Mulia. Kau Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Salibmu maha sempurna, tebus dan layakkanku. Karena ku bebas merdeka, pulih masa depanku. Amin. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkitkan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkitkan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Karena Kau, aku bebas dan merdeka Tuhan. Karena Kau, ku bebas merdeka. Amin. Pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkitkan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkitkan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh yeah. Mari sama-sama katakan, bangkit. Bangkitkan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkitkan bersinar bagimu, masyurkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau. Bangkitkan bersinar bagimu,
kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Tenanglah jiwaku. Melebihi akalku Tuhan. Melebihi akalku. Tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku, yang bebaskanku. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan, berserahlah hai jiwaku. Berserah hai jiwaku sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku. Melebihi akalku Tuhan. Melebihi akalku. Tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku, yang bebaskanku. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu yang sucikan, basuh segenap hidup. Padamu ku percaya Tuhan, padamu ku percaya. Haleluya. Engkau Allah yang kami percayai dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang besar melebihi apa yang kami pikirkan. Kasih-Mu yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan, melebihi akalku Tuhan. Yesus. Melebihi akalku. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesus.
Tuhan yang pulihkanku, yes. Yang bebaskanku. Darahmu yang sucikan basuh segenap hidup. Padamu aku percaya Tuhan, padamu ku percaya. Lagi nyanyikan dengan imanmu di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, amin Tuhan, yang bebaskanku. Darahmu Tuhan, darahmu yang sucikan basuh segenap hidupku. Terima kasih Tuhan, padamu ku percaya. Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Kami menyerahkan hidup kami berserahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Oh Yesus, Yesus, haleluya. Kau Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami, lebih dari apa yang kami doakan Tuhan, lebih dari apa yang kami pikirkan. Kau Allah yang kami percaya, Yesus. Yesus, Yesus, ku berserah padamu. Haleluya. Ya Allah, Yesus, Yesus, Yesus.
yang kami percaya Kau Allah yang sanggup melakukan perkara ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bagian yang terbaik kami berikan untukmu Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Siap untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, amin. Ini adalah tema yang baru di bulan Juli. Dan saya percaya tema ini menjadi tema yang sangat penting bagi kita. Itu sebabnya kita akan bersama-sama, ayo kita pelajari bersama-sama ya, supaya ini menjadi kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita menghidupi apa yang firman Tuhan akan sampaikan, ya, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera, saudara-saudara. Kan kita butuhnya damai sejahtera ya, saudara ya. Ya. Nah, jadi temanya handling conflicts, menangani konflik atau penanganan konflik. Konflik itu artinya gesekan-gesekan ya. Nah, konflik ini harus dihandle dengan baik. Ya, supaya apa? Supaya melalui konflik yang terjadi dalam hidup kita itu bisa terjadi baik suami istri, orang tua anak, ya, bahkan mungkin dengan tetangga juga bisa. Ya. Atau dengan siapapun juga, rekan kerja. Mungkin kita bisa mengalami konflik, tetapi kalau kita bisa menghandle konflik dengan baik, maka konflik itu akan menolong kita untuk membuat kita itu justru menjadi bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, oke, jadi judul yang saya sampaikan dari khotbah saya hari ini adalah marahlah dengan kasih. Mari baca sama-sama 3, 2, 1. Oke. Pernah marah? Sering? Kalau 1 sampai 10 nilainya berapa sering? (12) Waduh, 12 itu sudah lewat itu ya. Oke. Salah satu sumber konflik adalah kemarahan yang tidak pada tempatnya dan dengan cara yang keliru dan biasanya tidak terkendali. Itu sebabnya hari ini buka hati saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tanya, apakah pastor pernah marah? Sering. Marah itu bukan dosa, saudara-saudara. Enggak ada amin di sini. Alkitab itu tidak melarang saudara marah. Marah itu bukan dosa. Itu sebabnya hari ini kita belajar marah yang seperti apa sih yang Tuhan mau. Tadi judulnya kan jelas ya, marahlah dengan kasih. Dan contoh yang akan kita pelajari, enggak tanggung-tanggung. Cara marahnya Yesus, saudara. Apa yang Alkitab ajarkan, ya. Mazmur 21 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan mengatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Nah saudara, ini peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Israel 2000 tahun yang lalu. Ya, Yesus pernah mengalami peristiwa ini. Ya, bahwa Yesus kemudian marah oleh karena Yesus melihat ada orang-orang berjualan di bait Allah.
ya, berdagang mencari keuntungan yang tidak wajar di bait Allah. Dan itu sebabnya dia marah, saudara-saudara. Nah, kita pelajari satu-satu. Ya, kita belajar dari cara marahnya Yesus. Ya, apa yang Yesus lakukan? Artinya kalau kita marah boleh, asal apa, saudara? Ya, asal bagaimana? Marah boleh, asal alasannya tepat. Yesus mengatakan ada tertulis, ya, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sangat jelas alasannya. Saudara, itu menyalahi ya saudara ya. Yang pertama itu tempat itu peruntukannya bukan untuk perdagangan seperti itu. Itu rumah doa gitu kan saudara ya. Itu peruntukannya salah. Tapi dan juga caranya juga mereka aktivitas yang mereka lakukan juga salah. Ya, mereka melakukan kesalahan itu. Ya, cari untungnya besar sekali saudara. Itu menurut catatan tradisi dari namanya sejarawan Yahudi namanya Yosefus ya. Yosefus itu mencatat. Bahkan anak-anaknya imam itu yang jualan saudara. Tapi Alkitab mencatat alasannya itu jelas sekali. Nah yang tidak boleh marah saudara, kalau saudara marah ya. Dan Alkitab mengatakan saudara nggak boleh marah kalau ini saudara. Kalau saudara disinggung, itu saudara nggak boleh marah. Nggak ada yang amin sih ya di sini ya. Pastor kayaknya susah, kalau saya disinggung pasti marah saya pastor. Saudara kalau saudara disinggung, saudara nggak perlu marah. Kalau saudara marah, itu saudara menyalahi firman Tuhan. Ya. Alasannya enggak jelas. Alasannya enggak tepat, saudara. Kalau saudara tersinggung karena apa sih, saudara, biasanya? Kalau ada orang yang ngomong kepada saudara, lalu tiba-tiba Anda langsung tersinggung begitu, saudara. Itu alasannya apa biasanya? Apa? Harga diri. Waduh, kalau sudah ngomong harga diri itu wah udah kalah semua saudara. Harga diri saya, oh jangan sampai kamu menginjak-injak harga diri saya saudara. Saudara masih punya harga dirinya? Masih? Itu namanya ego. Saya sering memberikan ilustrasi itu ya saudara ya. Ilustrasinya, kalau ini menara, saudara, ada helikopter, perhatikan saudara, dan kemudian helikopter ini nabrak menara. Pertanyaannya, kenapa helikopter ini bisa nabrak menara, saudara? Kenapa? Kenapa? Kenapa ini helikopter bisa nabrak menara ini, saudara? Kenapa? Alasannya apa, saudara? Kenapa saudara jawabannya? Ada yang jawabnya, ya itu pilotnya agak ngawur gitu. Fokusnya bukan di pilot atau yang lainnya saudara. Pilotnya ngawur pun bisa nggak nabrak, nanti saya jelaskan saudara. Ya kan, ngantuk. Pilotnya ngantuk pun bisa nggak nabrak nanti, saya jelaskan. Kenapa kok bisa nabrak saudara? Hah? Nah. Kalau Anda sudah mulai fokus pada menara, itu adalah jawabannya sudah mulai benar. Karena jawabannya karena ada menaranya. Kalau menaranya enggak ada, saudara. Kira-kira ini nabrak apa, saudara? Tidak ada yang ditabrak kan? Kok enggak mantep ya kayaknya ya? Ini kalau enggak ada menara, ini kalau ada menara, ya, ini menara kan, dueng nabrak. Tapi kalau enggak ada menaranya, betul enggak? Lewat aja, ngantuk pun lewat, saudara ya kan? Kenapa? Ini loh, menara itulah ego saya dan saudara ini loh. Harga dirimu merasa kayak menara itu loh. Disinggung dikit aja, lo langsung muntap, saudara.
Makanya Tuhan bilang, tuh loh, matikan egomu tuh loh, matikan. Kalau enggak ada, kalau dimatikan, saudara anti sakit hati, saudara. Saudara anti sakit hati saya katakan. Amin. Itu IFGF Living Water itu orang-orang yang anti sakit hati. Jangan oman amin dok loh ini saudara ya. Saudara masih tidak dewasa kalau saudara masih jaga egomu ini loh tinggi-tinggi. Tidak perlu marah kalau berbeda pendapatnya. Gak usah. Kalau yang satu mau bakmi, yang satu mau rendang jengkol ya biarin aja saudara. Oh, ada yang suka rendang jengkol kok. Ada yang suka bakmi ya ada gitu saudara. Betul saudara? Gak usah jadi masalah. Gak usah. Beda pendapat itu biasa. Ya cari solusinya. Jadi gak perlu marah. Gitu. Tidak perlu marah bila kecerobohan yang tidak disengaja. Saudara tahu contohnya ini. Seorang ayah di kantornya naik jabatan, kemudian dia dikasih mobil oleh kantornya. Ya, hari Minggu, Sabtu senang sekali karena ada mobil baru gitu ya saudara. Dicuci mobilnya, anaknya ikut nyuci saudara. Anaknya seneng toh karena anaknya itu sama papahnya sayang, jadi anak kecil itu ikut-ikut nyuci saudara. Papahnya terima telepon pas nyuci itu, ya nggak memperhatikan anaknya. Ternyata di situ ada pilihan-pilihan sikat itu saudara ya. Nah anaknya ngambil sikat kawat saudara ya. Itu sikat kawat, ya pikir inilah sikat yang terbaik untuk ini kan, untuk menyikat mobil itu saudara ya kan. Gerak, 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 gerak. Papahnya lagi telepon. Begitu papahnya lihat, selesai telepon, reaksi ini menjadi penting saudara. Kira-kira kalau saudara apa yang saudara lakukan? Juno! Anak ini ngerti enggak saudara? Yang dia lakukan ngerti enggak? Yang ceroboh siapa sebetulnya? Lah kenapa kok marah? Saudara, mobil itu bisa dibeli. Tapi hubunganmu dengan anakmu, engkau menyakiti hati anakmu. Jadi saudara harus tahu batasannya, marah itu, alasannya itu harus jelas. Lalu marah yang sia-sia. Marah yang sia-sia tahu ya saudara ya. Contohnya apa ya? Nonton TV misalnya ya kan. Nontonnya sinetron, nah gitu ya kan. Lalu yang di sana itu pokoknya bikin saudara marah begitu kan ya. Enggak terima gitu kan, lalu suaminya jawab ya ora apa-apa toh ngono. Ya ora iso gitu misalnya ya kan. Nonton itu malah marah gara-gara nonton sinetron gitu kan saudara. Itu kan sia-sia, enggak ada gunanya itu saudara, ya. Maksud saya tidak perlu saudara marah dengan hal seperti itu. Harus jelas alasannya kalau marah. Yang kedua, marah boleh asal caranya tepat. Caranya harus tepat, saudara. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Yesus main fisik? Ya. Tetapi bukan ke orang. Dia main fisiknya ke meja-meja yang dipakai itu saudara. Itu kan main fisik Yesus, ya enggak? Main fisik enggak? Fisik. Tapi dia tidak melukai orang, tidak. Dibalikkan meja-mejanya yang untuk ini bisnis itu, bisnis yang dilarang itu, ya. Dibongkarnya saudara. Tapi Yesus tidak melukai atau secara fisik melukai orang, tidak.
Tidak, saudara. Ya, Yesus membalikkan meja memang, tetapi tidak menyakiti orang-orang di sana. Nah, ini juga harus hati-hati saudara menyikapinya. Kenapa Yesus membalikkan meja? Karena meja itulah yang dipakai untuk mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Begitu saudara. Saudara harus tahu nih batasannya itu ya. Jadi bukan asal kemudian, oh main fisik boleh ya berarti ya. Oke, kalau gitu suami marah toh. Enggak bisa mukul istri, kaca lemari hajar, diar gitu. Yesus main fisik loh pastor, gitu saudara. Ada enggak yang begitu? Ada, dia bilang daripada saya mukul istri saya pastor, saya lebih baik pukul ini kaca lemari saya. Tidak, Yesus tidak seperti itu. Yesus itu membalikan meja yang dipakai gitu loh saudara. Untuk apa? Yang mereka hal salah yang mereka lakukan itu ya untuk berdagang itu. Jadi bukan alasan lalu kalau main fisik kemudian ya nggak bisa mukul ya toh lalu cari yang lain. Ya, anjing lewat tiang gitu saudara misalnya ya kan. Anjing lewat nggak salah loh saudara ya kan. Wah, anjing ini biasanya disayang-sayang dikasih makan jengkel tendang bleki brownies tiang misalnya saudara. Nggak peduli saudara ya kan. Saudara pernah tahu ini, cerita ini saudara, peristiwa ini. Will Smith, ini aktor terkenal saudara. Dia melepaskan kemarahannya kepada Chris Rock, seorang komedian ya, Chris Rock ini. Jadi Chris nyinggung nama istrinya ya, nama istrinya Will Smith itu Jade Pinkett ya, enggak salahnya ya. Ya. Mohon maaf kalau saya salah ya, Jade namanya. Itu kepalanya itu botak, sudah gundul. Nah, Chris Rock ini tidak tahu kalau istrinya itu sebetulnya botak itu bukan mode, bukan, tetapi dia lagi sakit. Nah, pada saat ada acaranya itu adalah Academy Award itu saudara. Oscar ya kalau nggak salah itu, yang ke-94. Will Smith ini, si Chris Rock ini kemudian menyinggung. Kebetulan ada film di situ ya, film yang aktornya itu juga ada karakter yang kepalanya botak gitu. Lalu dia nyinggung, si Chris Rock ini nyinggung bahwa Jade nggak tahan lagi dengan film ini karena ternyata sama kan botaknya gitu. Nah, tadinya Will Smith ini agak tersenyum, tapi begitu dia lihat istrinya tuh agak wajahnya tuh rautnya tuh kayak nggak terima gitu. Nah Will Smith langsung berubah karena dia mencintai istrinya saudara ya. Langsung dia maju saudara ke tempat Chris Rock tuh kemudian ditampar tuh Chris Rock. Wah gitu saudara. Ya, marah dia saudara. Lalu dia sambil balik kemudian dia sambil ngomong, jauhkan nama istri saya dari mulutmu katanya gitu saudara. Nah masalahnya adalah apa saudara? Masalahnya adalah Chris Rock ini tidak tahu kalau istrinya itu sakit, saudara. Sakit yang merontokkan rambut itu loh, saudara. Ya, nggak ngerti Chris Rock ini. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Hasilnya, tentu si Will Smith ini mendapat kecaman dari banyak pihak, saudara. Karena apa? Karena pada hari itu dia juga menerima award itu saudara. Dia jadi pemeran ayah yang baik gitu. Tapi pada faktanya dia sudah melakukan kemarahan yang tidak seharusnya. Karena dia main fisik dan pukul itu Chris Rock itu, dipukul, ditampar saudara. Untung Chris Rock ini tenang ya menanggapinya gitu saudara. Dan Chris Rock juga baik, dia tidak menuntut ya. Kalau dituntut bisa sebetulnya saudara. Tapi dia nggak menuntut. Nah tapi dari pihak ini saudara, Academy Award ini saudara ya, dari pihak akademinya ini memberikan sanksi akhirnya bahwa Will Smith ini dalam 10 tahun tidak boleh mengikuti. Jadi dia tidak boleh milih dan tidak boleh dipilih Oscar itu saudara ya.
Kenapa? Ya karena dia tergoda untuk marah. Perkataan Will Smith, dia kan minta maaf dan dia menyadari kesalahannya, saudara ya. Dia mengatakan bahwa ini perkataannya, perubahan membutuhkan waktu dan saya berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan demi memastikan saya tidak akan membiarkan kekerasan mengalahkan akal. Saudara, ternyata dia ingin berubah, dia ingin dibentuk, saudara. Tapi memang butuh waktu. Saya percaya bicara tentang karakter ini, saudara, kita butuh waktu. Ya, tapi jangan sampai, saudara, betul apa yang dikatakan Will Smith, jangan sampai, saudara, kekerasan itu mengalahkan akal. Kita itu emosi tak terkendali dan kemudian marah, main fisik. Nah itu, saudara. Suami-suami, hati-hati dengan kemarahanmu. Tangan yang untuk menyembah Tuhan, jangan kamu pakai juga untuk menyakiti pasanganmu. Jangan sampai ada yang main fisik di sini kepada pasangannya. Ada orang yang mengatakan, pastor, masih mending main fisik, pastor. Kata-kata yang menyakitkan lebih menyakitkan daripada tamparan, katanya. Menurut saya nggak ada bedanya, sama aja, saudara. Ditampar itu ya sakit dan itu menyakitkan, saudara. Itu hanya membela diri saja, saudara. Tapi di gereja IFGF Living Water, saudara, rumah tangga, suami, istri, nggak ada yang main fisik, saudara. Kurang kenceng aminnya. Jadi caranya harus benar kalau marah, saudara ya. Setuju, saudara? Kalau ada yang kemarin melakukan kesalahan, firman Tuhan ini tidak sedang menghakimi saudara, tapi ingin membentuk saudara, mengingatkan supaya jangan Anda lakukan lagi. Saudara yang ingin dibentuk katakan amin, saudara. Amin. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara bisa bayangkan ya, saudara ya. Penggambarannya itu seperti itu. Kalau orang nggak bisa mengendalikan diri, saudara, marahnya itu nggak terkendali, emosinya nggak terkendali, itu seperti kota yang roboh temboknya. Ini penggambaran kota di masa dulu, saudara ya. Di masa dulu itu bahwa tembok itu adalah pertahanan yang sangat penting. Kalau orang mau menyerang, ya kota begitu, saudara, itu biasanya terhalang oleh tembok kota ini karena temboknya tinggi-tinggi, saudara ya, sehingga orang susah untuk masuk. Nah, tapi kalau orang yang tidak bisa mengendalikan diri, itu seperti kota yang nggak ada temboknya, itu roboh. Sehingga apa? Sehingga itu musuh itu masuk dengan gampang sekali, saudara. Itu penggambaran yang bagus. Kalau saudara seperti ini, orang yang tidak dapat mengendalikan diri, waduh itu akan masuk banyak sekali, saudara. Ya gampang sekali itu masuk hal-hal yang jahat, yang apa itu masuk. Karena orang yang tidak terkendali itu, ya seperti itu, saudara. Seperti ini kota yang roboh temboknya, jadi dimasukin apa aja bisa, musuh masuk gampang sekali. Iblis menyerang saudara gampang sekali, saudara. Ya, itu sebabnya Anda harus menjadi orang-orang yang kalau marah, caranya harus tepat, saudara-saudara. Amin. Anak-anak, kalau marah sama anak-anak, caranya harus tepat, saudara-saudara. Marah boleh, tetapi harus menguasai diri. Marah yang tidak terkendali, yaitu emosi yang meledak-ledak, melakukan kekerasan, berteriak-teriak, saudara. Melempar benda, memukul, memfitnah, mendiamkan berhari-hari, DLL. Sampai saya itu nggak mau ngetik, males, saudara ya kan. Itulah yang tidak dibenarkan, saudara. Saudara jangan melakukan kekerasan. Melempar benda jangan. Piring itu sayang udah dibeli mahal-mahal. Jangan dilempar-lempar, saudara.
Amin saudara. HP itu belinya mahal. Marah HP dilempar, rusak minta ganti lagi saudara ya kan. Aduh gak masuk akal gitu loh. Saya tuh kadang tuh heran loh sama orang-orang ini. Gitu saudara. Khilaf. Ya, saya membawakannya santai aja saudara karena ini kehidupan kita sehari-hari. Jadi ayolah, kalau kita bisa menghandle konflik ini, hidupmu akan penuh dengan damai sejahtera saudara. Ya, masa enggak kepingin sih penuh damai sejahtera gitu saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, marah boleh. Asal ada penjelasan yang tepat dengan perkataan yang tepat itu saya kurang ya. Perkataan yang tepat dan terkendali saudara. Ini penting ya saudara ya. Perhatikan saudara. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis Yesus itu bahkan mengutip ayat firman Tuhan saudara. Ya, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus tidak memaki-maki, ya. Yesus tidak menggunakan kata-kata yang kasar, saudara, tidak. Ya. Yesus justru mengutip ayat dari Yesaya 56 ayat 7 dan semua orang Yahudi ngerti itu ayat itu ngerti, saudara. Yesaya itu ngerti mereka. Ya makanya mereka nggak ada yang ngomong, diem semua. Waktu Yesus marah tuh mereka diem karena mereka tahu kebenarannya itu, saudara ya. Dan nggak ada yang berani ngomong, saudara. Itu sebabnya kalau marah, saudara, jangan saudara menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang yang maki, kata-kata yang kontraproduktif. Ingat, berhati-hatilah dengan perkataan Anda. Setelah diucapkan, perkataan tersebut hanya dapat dimaafkan, bukan dilupakan. Tahu maksudnya saudara? Pasti saudara yang pernah ribut sama orang, pernah tukaran, pernah konflik, itu pasti masih ingat orang itu ngomong apa sama saudara, betul? Saya melupakan, pastor. Ya, saya sudah melupakan. Seperti Tuhan melupakan, saya juga melupakan, pastor. Omong kosong, saudara. Kita ini dikasih Tuhan tuh memori. Gak bakal lupa kalau suaminya pernah bilang setan kowe gitu, saudara. Gak bakal itu. Apalagi kalau cewek-cewek itu, ibu-ibu, wanita, itu hanya ditaruh disembunyikan seperti masuk freezer, saudara, ya kan? Saatnya akan muncul lagi, jebret gitu, mencair dia saudara. Itu yang di freezer itu mencair, karena gak akan lupa saudara. Gak akan lupa. Akan ingat lagi itu pasti. Bukan akan ingat terus. Dan akan muncul gitu. Makanya harus hati-hati kalau bicara saudara. Karena itu hanya bisa dimaafkan. Oh ya aku memaafkan kamu, tapi aku gak bisa lupa. Saudara. Hati-hati, jagalah mulut saudara. Kalau marah, jangan menggunakan kata-kata yang kasar, memaki-maki. Yang setuju katakan amin saudara. Pastor, kalau saya sudah terlanjur bagaimana pastor? Kan tidak ada hal yang terlambat buat Tuhan saudara. Tuhan kan tidak lihat hari yang kemarin. Tuhan lihatnya sekarang dan ke depan saudara. Amin saudara. Artinya apa? Kalau kita mau berubah hari ini dan ke depan, saya percaya Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita, saudara. Tuhan akan mengubah rumah tangga kita. Tuhan akan mengubah hubungan kita orang tua dengan anak. Tuhan akan mengubah kita dengan sanak famili kita yang pernah berkonflik tentunya, saudara. Kenapa? Karena yang penting hari ini kita tahu kebenaran dan kita tidak mau melakukannya, saudara. Itu yang paling penting. Supaya apa? Supaya Tuhan ubahkan kehidupan saya dan saudara. Tujuan marah itu adalah untuk meluruskan dan memperbaiki sesuatu dengan kasih. Makanya judulnya itu marahlah dengan kasih, saudara. Kalau kita marah dengan kasih, itu akan ada dampaknya, saudara. Dampaknya di ayat yang kita baca tadi, saudara ya, perhatikan.
maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Perhatikan, kalau marahnya itu alasannya tepat, caranya tepat, saudara, ya, kemudian menggunakan kata-kata yang tepat, maka yang terjadi apa, saudara? Perhatikan tuh, banyak orang disembuhkan loh, saudara. Setelah itu Yesus menyembuhkan banyak orang. Artinya dampaknya itu positif. Berbeda dengan tadi Will Smith tadi, saudara. Will Smith itu apa yang terjadi? Dilarang tampil di Oscar 10 tahun. Imbas tampar Chris Rock, saudara. Kita akan menerima dampak dari apa yang kita lakukan, saudara-saudara. Ya, kalau kita marahnya benar, saudara, percayalah, marah yang benar itu akan membawa dampak yang positif, yang baik terhadap setiap orang. Perubahan hidup terjadi. Orang yang kita konflik dengan orang itu pun akan diberkati melalui kehidupan kita, saudara. Saya menyorotinya adalah siapa, saudara? Saya menyorotinya Chris Rock. Ya, Chris Rock ini tidak membalas. Ya, Chris Rock ini justru tidak mau menuntut, saudara. Tidak. Padahal seharusnya dia bisa menuntut, tapi dia bisa apa? Bisa tahu bahwa dia mengampuni, saudara. Wah, luar biasa. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ya, kita menghandle konflik ini dengan baik sehingga apa? Baik suami istri, orang tua anak, ya, menantu mertua atau tetangga, ya, kita bisa betul-betul, ya, ketika kita menghadapi konflik itu kita bisa menghandle-nya dengan baik sehingga dampaknya itu kalau tetangga jadi tambah rukun, tambah baik hubungannya. Kalau menantu mertua tambah saling mengasihi menantu dan mertua. Ya, kalau suami dan istri tambah sayang, begitu, saudara. Ya, kalau anak dan orang tua tambah hormat anak, orang tua tambah sayang kepada anak. Itu hasilnya, saudara. Kalau apa? Kalau kita bisa menghandle kemarahan kita ini dengan baik. Kalau kita sedang mengalami hal itu, saudara, ya. Jadi jaga motif kita tetap murni, pikiran kita tetap positif, hati kita tetap benar di hadapan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Terakhir dari apa yang saya sampaikan, hari ini di depan kita, ini ada perjamuan kudus. Tahu, saudara, perjamuan kudus? Perjamuan kudus ini adalah memperingati apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, saudara. Tahukah saudara bahwa Allah itu marah karena dosa? Allah itu marah, saudara. Karena manusia jatuh dalam dosa itu Allah itu marah. Tetapi cara marahnya Allah, penyelesaiannya, saudara, apa yang dia lakukan? Dia marah kepada manusia, saudara. Marah karena manusia berdosa. Tetapi Allah itu marah dengan kasih. Dengan cara apa? Dia berikan anaknya yang tunggal. Mati untuk saya dan saudara. Allah itu cara marahnya itu dengan kasih, saudara. Sehingga apa? Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya itu diselamatkan. Hasilnya itu bagus, hasilnya positif. Menyelamatkan banyak orang, saudara. Amin, saudara. Itu sebabnya kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, ya. Tapi yang ada di pikiran kita adalah tadi, Allah pun marah dengan cara yang baik. Marah dengan kasih. Ingat, tubuh dan darah Yesus ini melambangkan itu, marahnya Tuhan dengan kasih, saudara. Ya. Itu sebabnya sekali lagi, biarlah firman Tuhan boleh menjadi kebenaran yang mengubahkan setiap kehidupan saya dan saudara malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang bisa menghandle kemarahan kami dengan benar, ya Tuhan. Kalau kami harus marah, kami tahu bagaimana kami harus marah. Tuhan, kiranya firman-Mu ini menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami semua. Dan kami juga boleh terinspirasi dengan apa yang Bapa lakukan.
bahwa Allah pun melakukan yang sama. Engkau memberikan Yesus, anakmu yang tunggal bagi kami semua. Engkau ingin supaya kami belajar dari apa yang Engkau lakukan ya Bapa. Engkau marah dengan dosa kami, dengan apa yang kami lakukan. Tetapi Engkau marah dengan cara yang benar. Engkau mengasihi kami melalui anakmu yang tunggal. Mati bagi kami, menebus setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita saudara. Apa yang di tangan kita, roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Ya, ini lambang dari tubuh Kristus. Haleluya. Ya, bagi saudara yang mungkin belum menerima tubuh dan darah Tuhan bisa diberikan. Haleluya. Yes, oh God. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita menghargai tubuh Tuhan, saudara. Kenapa kita harus mengangkat ini tindakan kita menghargai tubuh Tuhan? Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Perhatikan, firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Firman Tuhan mengatakan, bahkan oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Tubuhnya hancur, tubuhnya rusak. Oleh karena saya dan saudara, dia mau melakukannya karena dia mengasihi saya dan saudara. Itu sebabnya kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh Tuhan ini dengan ucapan syukur kita. Bahkan dengan sukacita kita akan menikmatinya. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nikmati, mari kita makan bersama-sama. Menikmati persekutuan dengan tubuh Tuhan ini. Dan kita makan, mengawalinya dengan mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Cawan ini adalah lambang dari darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi saya dan saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan ini adalah meterai dari perjanjian yang baru, saudara. Cawan ini menjadi meterai bagi setiap janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Itu sebabnya kita bersyukur. Kalau darahnya saja sudah dicurahkan bagi kita, saudara. Apakah lagi untuk hal-hal yang lain?
untuk hal-hal yang lain dalam kehidupanmu. Kalau darahnya saja dicurahkan bagi saya dan saudara untuk keselamatan hidupmu, dan dia sudah lakukan menjadi materai bagi saya dan saudara, saya percaya apapun yang ada dalam kehidupanmu, Tuhan akan jamin, Tuhan menjamin kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang tercurah. Itu sebabnya kami mau menikmati persekutuan dengan darah-Mu Tuhan. Kami menikmatinya dengan ucapan syukur dan sukacita. Jemaat Tuhan, mari kita akan minum bersama-sama. Mari katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan. Mari nyanyi dengan iman kita, saudara. Yang bebaskan, saudara bisa buka mata saudara. Saudara bisa melihat ke saya, saudara. Saya rindu berdoa buat saudara. Berkaitan dengan apa yang kita sudah dengar hari ini. Handling konflik. Dimulai dari bagaimana kita menghandle kemarahan, saudara. Kalau ada di antara saudara yang punya kecenderungan marah yang meledak-ledak. Tanpa alasan. Ada di antara kita mungkin yang punya kecenderungan bahkan menggunakan kata-kata yang kasar. Atau ada di antara kita yang punya kecenderungan melakukan tindakan fisik yang seharusnya tidak boleh kita lakukan, saudara. Saya rindu berdoa untuk kita semua, saudara. Siapapun kita, saya percaya malam hari ini atau sore hari ini Tuhan ingin supaya setiap jemaat IFGF Living Water menjadi orang-orang percaya yang bisa menghandle, mengendalikan kemarahan sehingga konflik yang terjadi tidak membuat kita semakin hancur, tetapi konflik itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita bertumbuh lebih lagi di dalam karakternya. Bertumbuh, ada hal positif yang terjadi oleh karena kita bisa menghandle kemarahan dengan baik. Hasilnya, hasil yang positif. Suami istri akan semakin lebih mengasihi. Orang tua dan anak semakin mengasihi. Orang anak menghormati orang tua. Orang tua mengasihi anak-anak. Atau dengan siapapun kita. Hasilnya positif. Membuat kita semakin diubahkan. Itu sebabnya saya rindu berdoa buat saudara. Sebelum saya berdoa, lagu ini kita akan nyanyikan kembali. Melebihi akal kita. Ya, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Itu melebihi akal kita bahkan. Apa yang kita pikirkan, Tuhan bisa ubahkan hidup kita, saudara. Tuhan sanggup ubahkan hidup kita. Haleluya. Mari katakan sama-sama, melebihi akalku Tuhan. Melebihi akal. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, melebihi akalku. Oh, melebihi. Katakan saudara-saudara, melebihi akalmu. Yes God.
Tak terbatas kuasa Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita, saudara. Sekali lagi katakan, melebihi akalku. Melebihi akal. Yes Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Yes, haleluya. Oh Yesusku, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkan Tuhan. Engkau yang sembuhkan Tuhan, haleluya. Yang pulihkan, Kau yang pulihkan kami Tuhan, haleluya. Yang bebaskan, darahmu yang suci tembasku segenap hidupku. Amin, haleluya. Padamu ku percaya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes God, haleluya. Yes. Ya Tuhan. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Engkau yang sanggup mengubahkan Tuhan. Setiap kehidupan kami yang belum sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan lalui kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, yang akan sembuhkan, yang akan pulihkan ya Tuhan. Setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun kami mau mengambil bagian kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau mengambil bagian kami untuk mendisiplin kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengambil keputusan, kami mau mengambil respon yang baik ya Tuhan. Melalui firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bisa menghandle Tuhan kemarahan kami Tuhan. Kami mau supaya setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan marah dengan kasih ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang betul-betul hidup melakukan apa yang Tuhan mau ya Tuhan. Sebagai siapapun kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap rumah tangga umat-Mu akan dipenuhi Tuhan. Dengan orang-orang yang bisa marah dengan kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ada suami, ada istri yang marah dengan kasih. Ada orang tua, ada anak yang marah dengan kasih ya Tuhan. Sehingga mereka betul-betul Tuhan tidak melakukan dosa, kesalahan yang Tuhan tidak inginkan. Terima kasih Tuhan. Penuhi mulut kami dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan ya Tuhan. Bukan kata-kata yang memaki, kata-kata kasar, kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang menjatuhkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami buang semuanya itu Tuhan. Ganti Tuhan dengan kata-kata yang membangun ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan lakukan untuk setiap rumah tangga umat-Mu. Orang percaya di tempat ini ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami terima kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kami. Mewarnai hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jadilah engkau orang percaya yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering sekalipun. Karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka. Dibukakannya tingkap di langit. Curahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa. Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Orang percaya yang rindu hidupnya bebas dari kemarahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, katakan bersama, amin. Haleluya. Masuk ke